Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam waras dan salam sejahtera untuk semua rekan-rekan yang berbahagia. Bertemu lagi dengan saran Kang Didi NT dalam DW dakwah _SP. Alhamdulillahzi nasta'inu wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penonton YouTube saran Kang Didi DW _SP yang berbahagia. Izinkan pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang yang saya ucapkan 2 ayat tadi di surat Al-Fatihah adalah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa makna yang terkandung di dalam 2 ayat ini? Dari peristiwa sehari-hari dan kemudian saya akan mengkupasnya secara hakikat dan makrifat dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ihdinas siratal mustaqim itu lebih kurang pengertiannya adalah tunjukkan jalan yang lurus. Yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang terdahulu, yang benar dan bukan jalan yang sesat. Adanya banyak pengertian di masyarakat. Bahkan ada yang menggambarkan ihdinas siratal mustaqim itu dengan jembatan siratal mustaqim. Saya coba membahas perlahan-lahan, saudara-saudara. Apa sih sebenarnya jalan yang lurus itu, Pak? Sebenarnya tidak perlu diulang, semua sudah tahu. Jalan yang lurus itu yang dibenarkan oleh agama, yang dibenarkan oleh masyarakat agamanya sendiri, yang dibenarkan oleh negara, yang dibenarkan oleh masyarakat pada umumnya. Itu pointer awalnya. Apa contohnya? Ibadat sudah pasti. Ibadah secara syariat dari mulai ngaji, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan sebagainya. Itu sudah pasti jalan yang lurus ketika dikerjakan. Tetapi ada yang terselubung yang kadang-kadang tidak orang sadari, termasuk jalan yang lurus yang benar, tetapi tidak dijelaskan oleh masyarakat atau mungkin oleh dai dan ustadz. Satu contoh kecil, bapak-bapak, saudara-saudara, ketika bapak berjalan di jalan raya, lalu ada orang mau menyeberang, susah, tertatih-tatih, sudah lama di pinggir jalan karena kendaraan ramai. Jika bapak tahu itu jalan yang lurus, jalan yang benar, dan bapak ibu sempat, maka berhentilah bapak kalau lagi naik kendaraan. Kalau tidak lagi naik kendaraan itu lebih gampang. Maka tolonglah bapak atau ibu itu untuk menyeberang jalan sampai tidak berbahaya. Itu salah satu contoh kecil jalan yang lurus yang dibenarkan oleh apapun. Oleh agama maupun oleh negara maupun oleh manusia. Contoh kecil yang kedua, ketika bapak, ibu, saudara berangkat atau belanja di pasar. Ada seorang kakek atau seorang nenek mau membeli ikan, menyodorkan uang, katakanlah di tahun 2024 ini 5.000 rupiah. Dengan bahasa yang takut-takut, sang nenek atau sang kakek menyodorkan duit 5.000 rupiah, menunjuk kepada salah satu ikan yang ikannya tidak berharga sebenarnya. Entah ikan tamban atau tembang atau kepetek atau mungkin selar. Tapi sang tukang ikan karena sibuknya tidak menggubris. Kalau bapak ibu tahu, kita tahu,
jalan yang lurus. Maka tanya, nenek mau apa? Kakek mau apa? Nenek mau beli ikan itu, tapi tukang ikannya diem aja. Uangnya cuma segini. Ditunjukkan sama dia uang 5.000 rupiah. Maka kalau Bapak Ibu tahu jalan yang lurus dan Bapak Ibu punya uang, maka tanyakan kepada nenek, nenek mau ikan yang mana? Ikan yang itu. Kalau yang itu mau nggak? Tunjukkan yang lebih baik bahkan. Nggak mau, nggak ada uangnya, kata seorang nenek, seorang kakek. Nggak, saya tanya nenek mau kan? Kalau mau nanti saya yang bayarnya nenek. Ya terserah bapak, terserah atau abang atau adik. Kita ambilkan, Pak ambilkan ikan itu 0,5 kilo, ambilkan ikan itu 0,5 kilo. Setelah diambil, berikan kepada nenek itu. Nah ini bawa ikannya ya, udah duit itu oleh nenek pegang. Itu contoh kedua jalan yang lurus. Contoh ketiga ketika ada seorang yang sangat sulit mencari alamat, memegang selembar kertas kecil, mencari alamat anaknya, keluarganya, tidak ketemu. Dan saudara tahu itu. Maka kalau tahu itu jalan yang lurus, jalan yang benar, maka saudara ambil alamat itu, hayu nek saya antar. Entah jalan kaki, entah naik kendaraan sepeda motor. Antarkan ke alamat rumah orang itu, ke rumah familinya. Itu contoh kecil jalan yang lurus. Jadi bukan ibadat saja jalan yang lurus itu. Pekerjaan sehari-hari di rumah banyak, pekerjaan di lingkungan masyarakat banyak jalan yang lurus itu. Itu satu. Contoh yang kedua, kalau Bapak tahu jalan yang lurus, ketika ada orang sengaja disesatkan terhadap apapun, dalam alamat, dalam mencari apapun, menunjukkan apapun, tunjukkan oleh Bapak jalan yang lurus, jalan yang benar tentang hal tersebut. Tapi jangan nyalahkan juga kepada orang yang menyesatkan. Kenapa jangan menyalahkan? Agar tidak ribut. Itu contoh jalan yang lurus. Jadi bukan hanya ajaran agama aja tentang ibadah. Perbuatan sehari-hari jauh lebih banyak yang berkaitan dengan jalan yang lurus. Hal lain yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu contoh perbuatan. Kalau Bapak mengerjakan ibadat, sholat 5 waktu, ngaji dan puasa. Saya ada di konten lain tentang sholat yang benar atau makna sholat yang benar secara hakikat dan makrifat. Silahkan Bapak buka YouTube saya. Ketika Bapak menafsirkan segala sesuatu, tiap hari Bapak meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Sebenarnya bukan salah, Pak. Ayat keduanya tidak Bapak baca, tidak Bapak maknai, yaitu jalan orang-orang terdahulu. Apa sih jalan-jalan orang-orang terdahulu itu? Ya dahulu dari Bapak, dahulu dari nenek, dari kakek, dari dulu. Para leluhur kita, bahkan lari kepada Rasul, pada sahabat dan sebagainya. Kan nenek kita, orang tua kita tidak pernah memberi kesesatan jalan kepada kita. Agar kita hidup selalu jujur. Jangan suka jahil, jangan suka aniaya, jangan suka takabur, jangan suka sombong. Jangan suka ribut dengan orang. Itu jalan yang lurus pesan kakek nenek kita, leluhur kita. Diajarkan kita oleh orang tua kita agar selalu hidup rendah diri, jangan menyombongkan diri. Itu jalan yang lurus. Saudara-saudara sekalian, mencermati jalan yang lurus, gak perlu dululah lari ke alam zaman Nabi Rasul. Kembali saja kepada yang terkecil, kepada Bapak Ibu Saudara, kepada nenek saudara, lingkungan saudara. Ada nggak celaknya nenek kita, kakek kita di masyarakat dulu? Kalau tidak ada, itu sudah jalan yang lurus dari kakek nenek kita. Walaupun ibadat, walaupun ngajinya tidak pintar, walaupun ibadatnya tidak rajin seperti Bapak mungkin ke masjid setiap saat. Tapi dia hidupnya mapan, nyaman, tenang. Itu jalan yang lurus dilalui oleh kakek kita, oleh nenek kita. Lalu ada lagi yang beraneka ragam tentang ihdinas siratal mustaqim ini. Siratal mustaqim itu dimaknakan dengan sebuah jembatan.
Saya tidak mengatakan salah orang yang memaknakan jembatan ihdinas sirotol itu bagaikan jembatan sirotol mustaqim dibelah bagai rambut dibelah 7. Tapi saya coba mengurai maknanya sebenarnya. Kenapa ada istilah bagai rambut dibelah 7 tapi tidak dijelaskan oleh yang menjelaskan? Tidak dijelaskan maknanya apa? Sehingga bapak-bapak, saudara-saudara tentu bertanya-tanya betapa sulitnya membelah rambut dibelah 7. Akal logika kita sudah jelas mengatakan tidak bisa. Dan kebetulan yang menyampaikan juga mungkin belum paham atau tidak paham. Sekarang saya coba maknakan, bantu tentang makna ihdinas sirotol mustaqim itu dimaknakan dan digambarkan bagaikan rambut dibelah 7. Ini adalah proses kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Bagai rambut dibelah 7 adalah mari kita belah 7 hari yang kita jalani dalam hidup ini. Wahid, Isnin, Salasa, Arba, Khamsah dan seterusnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Kita kupas satu persatu. Rambut 1 dibelah 7. Mari kita belah yang pertama menjadi belahan kedua. Kalau Bapak di hari Sabtu, di hari Minggu, hari pertama, Bapak melalui kehidupan dengan baik, ibadat Bapak jalankan dengan baik, bergaul dengan masyarakat dengan baik, mendidik anak pun tidak marah-marah, tidak mencaci, tidak memaki, tidak melontarkan kata-kata buruk, tidak bersengketa dalam kehidupan. Katakanlah di hari Minggu itu Bapak mulus perjalanan hidup, tidak berbuat kesalahan. Maka Bapak dan Ibu saudara baru bisa membelah rambut dari rambut pertama menjadi rambut kedua. Kembalilah ke hari Senin, hari kedua ingin menjadi hari ketiga. Di hari Senin Bapak mulus lagi seperti hari Minggu. Tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak berdebat, tidak ribut dan sebagainya. Muluslah pokoknya. Ibadatnya wajar, puasanya wajar, ngajinya wajar. Hubungan baik dengan orang, sopan santun baik. Maka muluslah perjalanan hari kedua. Lalu pada hari ketiga, di tengah perjalanan tengah hari, Bapak ribut dengan seseorang. Entah apa masalahnya. Bisa saja karena pekerjaan, karena ketersinggungan dan sebagainya. Sehingga Bapak caci mencaci atau bahkan pukul memukul. Sehingga dari peristiwa yang Bapak lakukan ribut tersebut, semua menyaksikan akan perkelahian itu. Maka orang yang menyaksikan tak ada satupun yang menilai Bapak itu baik. Apapun alasannya. Kalau orang ribut tidak ada orang mengatakan dia baik. Maka Bapak gagal membelah rambut dari rambut ketiga menjadi rambut keempat. Itu kegagalan. Hari Minggu dibelah menjadi hari kedua, hari dua dibelah ke hari ketiga. Ketika hari ketiga, hari Selasa Bapak membongkar menjadi rambut belahan keempat, maka Bapak gagal. Maka Bapak terhenti, tidak bisa membelah rambut 3 menjadi 4. Itu maknanya. Dan seterusnya, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Jika Bapak selama 7 hari bisa melampaui itu dengan baik, itu ciri-ciri tanda Bapak bisa membelah rambut menjadi 7. Makna kehidupan dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu, Bapak tidak lakukan kesalahan. Dan otomatis pada hari periode kedua dan ketiga seterusnya, Bapak harus melakukan yang sama. Harus dilakukan problem yang sama, hal yang sama agar Bapak tidak tersesat. Kenapa saya katakan tidak tersesat? Untuk menjalani hidup ini yang paling berat Bapak adalah mengendalikan 2 nafsu. 1 nafsu baik, 1 nafsu buruk. Nafsu buruk terbagi 2, yaitu dibagi menjadi nafsu lawamah dengan 7 ciri, nafsu amarah dengan 2 ciri. Itu ada pada konten lain, cara mengendalikan hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian,
tentang tunjukkan jalan yang lurus. Itu di jawaban ayat keduanya sudah ada. Jalan orang-orang yang terdahulu yang engkau ridhoi dan bukan jalan yang sesat. Siapa orang-orang terdahulu? Di atas bapak aja dulu, di atas saudara dulu, yaitu kakek nenek. Atau bapak ibu kita, kakek nenek kita. Lihat aja itu. Setelah itu baru kembali bapak mungkin ke sahabat Nabi, ke Rasul dan sebagainya. Maaf, saya bukan mencela. Saya agak miris sebenarnya. Ketika, ketika seorang penceramah siapapun namanya, di atas mimbar dengan teriak Allahu Akbar, mencela, mencaci, memaki orang. Kenapa saya miris bapak-bapak, saudara-saudara? Bukankah penceramah itu tahu bahwa Rasul mempunyai 4 sifat sidik, amanah, patonah, tabligh. Sidiknya benar, amanahnya membawa amanah, pesan, tablighnya menyampaikan, ya. Patonnya dapat dipercaya. Ya terapkan saja oleh diri kita. Kita harus bisa berbuat benar, mencontohkan sifat Rasul yang benar. Kenapa harus lari? Yang kedua, kita harus amanah. Setiap kita diberi tugas oleh orang tua, setiap kita diberi tugas oleh pimpinan kita, jalankan dengan baik amanah itu. Tablighnya sampaikan yang baik kepada orang. Maaf, jangan teriak Allahu Akbar ngajak ngebakar kantor. Jangan teriak Allahu Akbar ngatain orang. Patonah dapat dipercaya. Sekali Bapak berbuat salah dalam hidup ini, maka orang tidak akan pernah percaya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentang jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, diridhoi, dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh negara, dibenarkan oleh masyarakat, dan dibenarkan oleh manusia. Siapapun manusianya, bukan hanya agama kita. Contoh yang saya ceritakan awal tadi, 4 kejadian itu, agama apapun yang melihat perbuatan Bapak itu benar, itu lurus. Mau Islam, mau Kristen, mau Konghucu, mau Buddha, mau Hindu, mau Yahudi sekalipun, ngelihat Bapak melolong orang itu baik, benar. Melihat Bapak menunjukkan alamat itu benar, melihat orang Bapak memberikan uang itu benar. Itu jalan yang lurus. Dan banyak contoh lain. Ketika ada orang kesusahan, mungkin bencana, Bapak Ibu ada yang kadang-kadang dinas sosial sukarelawan menolong orang bencana, itu jalan lurus Bapak-bapak, saudara-saudara. Ketika seorang aparat tanpa berpikir tunjangan dan imbalan, membela negara, membela korban bencana dengan segala macam penderitaannya dia lakukan. Itu jalan yang lurus, jalan kecil yang dilalui, tapi efek dan buahnya adalah besar sekali. Sekali lagi kepada Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya menjelaskan ini perlahan tapi pasti bahwa jalan yang lurus yang dimintakan oleh Bapak Ibu adalah sudah ada. Dicontoh orang tua kita, kakek kita, nenek kita, dan mungkin para sahabat Rasul. Di Rasulnya jangan keluar Bapak dari sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Apa Rasul yang punya sifat itu kita tidak bisa? Kita belajar. Belajar melakukan sidik, amanah, patonah, tabligh, atau sidik, amanah, tabligh, patonah. Belajar lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita belajar tidak akan pernah bisa. Jadi yang sidik benar itu amalannya Rasul. Ya kita harus bisa berusaha. Kepada orang tua kita bicara jujur, bicara benar, kepada siapapun benar. Setiap diberi amanah kita jalankan dengan baik. Setiap kita berpesan kepada orang jangan sampai tersinggung. Setiap kita membawa amanat orang dapat dipercaya, sampaikan dengan baik. Itu jalan-jalan yang lurus. Jadi sifat sidik, amanah, patonah, tabligh itu dipelajari oleh kita agar kita benar-benar di jalan yang lurus. Jalan yang diridhoi oleh Allah, dibenarkan oleh manusia, dibenarkan oleh agama, dan dibenarkan oleh masyarakat.
Itu mungkin yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Manakala yang saya sampaikan ini kurang bermanfaat dan kurang baik, saya mohon maaf karena saya bukan ahli dan tidak akan pernah menjadi ahli. Saya bukan orang pintar dan karena hanya belajar untuk menjadi pintar, semoga saya sampai. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian para pendengar saya mohon maaf sekali lagi atas segala apa yang saya sampaikan. Saya siap mendapat kritik dan saran dari Bapak-bapak yang mengerti dan memahami tentang apa yang saya jelaskan. Saya akhiri, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam waras, salam sejahtera untuk seluruh bangsa Indonesia.